suatu motor yang agak susah untuk nyelip-nyelip. Merupakan suatu motor yang dikenal karena getarannya. Merupakan suatu motor yang dikenal dengan suaranya. Motor yang dipakai di Terminator 2, dinaikin oleh Arnold Schwarzenegger, dan merupakan suatu motor yang gendut. Ini adalah Harley Davidson Fatboy yang baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Seumur hidup kami pernah punya dua Harley. Pertama adalah Fatboy tahun 2000 warna orange yang selalu kami kangeni. Dan kedua adalah Sportster XR 1200 yang tenaganya rasanya terlalu besar. Karena sekarang sudah memasuki era listrik, kami kangen sekali dengan suara raungan dan idle mesin Harley. Tapi sayangnya Harley yang dipakai di video ini knalpotnya standar seperti ini. Ya masih ada suara mesinnya sih, tapi nggak ada suara knalpotnya. Anyway, Fatboy merupakan keluarga Softail pada Harley. Softail, kenapa namanya Softail? Karena suspensi belakangnya seperti hardtail atau rigid menyatu dengan frame, tapi tidak sebenarnya. Ini merupakan suspensi belakang yang menyerupai frame, jadinya rapi. Sebenarnya Softail ini asal mulanya tahun 70-an bukan Harley yang bikin, namun kurang sukses sepertinya. Yang akhirnya tahun 82, patennya dijual ke Harley dan malah menjadi sukses. Ciri khas dari suatu Fatboy adalah seperti namanya, lebih gemuk, tangkinya yang gemuk, garpu depan gemuk, velg yang tidak berlubang sama sekali, dan katanya nama Fatboy sebenarnya adalah hinaan untuk motor-motor Jepang. Dulu pada zaman perang, Jepang dibom atom. Nah, bom atom itu ada dua, yang satu namanya Fatman dan yang satu namanya Little Boy. Kalau digabung menjadi Fatboy. Menyinggung-nyinggung masa lalu. Pertama kali ada yang namanya Fatboy itu tahun 90. Cruiser gemuk dengan velg yang solid tertutup macam wanita introvert. Dulu pertama kali keluar hanya ada warna silver. Sampai akhirnya tahun 2017 tidak ada perubahan banyak pada frame dan kawan-kawannya. Setelah itu lahirlah yang ini. Harley Davidson Fatboy. Kangen banget sama motor ini. Enggak, bukan yang ini, kangen sama yang lama. Kita baru megang motor ini dan dari sejak 2017 sudah keluar motor model ini, model yang terakhir dengan mesin Milwaukee 8. Gantengnya luar biasa. Nah, Fatboy itu ada beberapa ciri-ciri, misalnya velgnya itu biasanya ketutup semua, depan dan belakang. Terus ini garpu depannya besar sekali. Lampunya biasanya bulat. Ini juga bulat sih. Big Twin biasa tangkinya besar seperti ini. Nah, bagian belakangnya tetap ciri khas suatu Fatboy, buntutnya begini, ya Softail ya. Terus ban belakangnya jadi lebar sekali. Ini plus minus ban belakang lebar ya. Dari belakang kelihatannya memang keren. Cuma begitu riding beloknya, ya lebih enak lurus daripada belok lah intinya. Nah, ban depannya itu 160, 18 inch. Nah, sekarang velgnya itu model ada bolong-bolongnya sedikit tapi tetap ngeblok nutup. Bagusnya ini garpu depan tetap gemuk dan besar. Lampunya sebenarnya tetap bulat, cuma dia rumahnya itu agak mengotak. Awalnya kami tidak suka melihat ini, kami lebih suka ngelihat yang model zaman dulu, batok lampu gitu biasa. Cuma kok lama-lama dilihat enak, lama-lama dilihat ini cocok sekali sama keseluruhan bodinya yang gemuk. Ya, nama Fatboy juga karena mungkin karena motor ini terlihat gemuk. Sini ada tambahan ya, karena ini motor tes, jadi mungkin kalau jatuh nggak kenapa-napa, bagian sininya ketahan sama ini. Ada tempat kakinya. Footstep dari dulu Fatboy modelnya seperti ini dan sudah berbeda sekali Harley-nya. Ini adalah mesin Big Twin-nya Harley. Nah, ini mengenai Big Twin-nya Harley. Mesin Harley. Rasanya ingin bahas sedikit tentang mesin Big Twin Harley. Mesin yang terpasang pada Fatboy ini namanya adalah Milwaukee 8. Oke. Sedikit sejarah mengenai mesin Big Twin Harley. Generasi pertama itu namanya F-Head tahun 1911 sampai 1929. 1000 sampai 1210 cc. Besar, tapi mesin ini sangat kuno sekali. Bentuk motornya pun masih seperti sepeda. Sepeda motor.
Kemudian lanjut generasi selanjutnya, namanya flat head karena silinder headnya rata. Hidupnya panjang sekali mesin ini, dari tahun 1929 sampai 1973. 44 tahun, luar biasa. Sangat tidak inovatif ya, tapi sebenarnya sudah stop sampai 1940 saja mesin ini. Setelahnya flathead ini hanya dipakai untuk Harley service car ya, macam trike untuk barang-barang dan fungsi lain-lainnya, macam VR. Berkapasitas 737 cc sampai 1212 cc. Lanjut mesin berikutnya tahun 1936 sampai 1947 yang namanya knucklehead. Ya, macam buku-buku jari silinder headnya. Pada generasi ini pertama kalinya overhead valve. Ya, sebelumnya valve-nya masih dari samping, model kuno. Ya, mesin zaman yang ini kapasitasnya 983 cc sampai 1212 cc. Mesin baru lagi dibuat tahun 1948 sampai 1965 yang namanya panhead. Yes, silinder headnya seperti panci. Pada generasi ini pertama kali diperkenalkan ada starter motor. Ya memang tidak semuanya pakai starter. Kalau tidak pakai starter motor itu patah-patah kaki orang. Berkapasitas 983 cc sampai 1212 cc. Kemudian terlahir lagi tahun 1966 sampai 1984, mesin legend lagi. Dan ini lumayan panjang umurnya. Namanya shovel head. Ya, silinder headnya macam sekop. Katanya punya tenaga lebih besar daripada sebelumnya. Kapasitasnya juga membesar dari 1212 cc sampai 1343 cc. Ya, jelas lebih bertenaga. Mesinnya lebih besar ya kan. Kemudian ada mesin baru lagi tahun 1984 sampai 1999 yang namanya Evolution. Nah, ini namanya keren. Sebelumnya pakai nama sekop, ya kan. Lebih smooth mesin yang ini, lebih dingin daripada generasi sebelumnya juga. Berkapasitas 1343 cc saja. Harley dengan mesin ini sudah banyak beredar di Indonesia dan pertama kali adanya Fatboy, mesinnya adalah Evolution. Kemudian keluar lagi namun berubah gaya tahun 1999 sampai 2017 yang namanya Twin Cam. Dan seperti namanya, mesinnya pakai satu cam per silinder, jadi ada dua camnya. Berkapasitas 1442 cc sampai 1687 cc. Sangat common juga di Indonesia. Nah, keluarlah tahun 2017 generasi terbaru mesinnya yang namanya Milwaukee 8. Ada nama lain juga sebenarnya, waffle head. Ada-ada aja. Ya, silinder headnya macam waffle. Lucu sebenarnya pakai nama berdasarkan bentuk silinder head. Ini berkapasitas 1753 cc sampai 1917 cc. Untuk yang ini 114 cubic inch. Hitung sendiri coba. Nah, mesin yang ini adalah mesin generasi terakhir ya, Milwaukee 8 namanya. Kenapa ada 8-nya? Karena ada 8 valve. Jadi totalnya 8 valve, 4 valve per silinder. Nah, sekarang sudah menjadi single cam lagi. Terakhir kali Harley single cam itu tahun 99, Big Twin-nya. Nah, sekarang kembali menjadi single cam lagi, nggak tahu kenapa. CC-nya itu ada tulisannya 114. Nih ada covernya. 114 cubic inch. 114 cubic inch itu dalam cc 1868 cc dan tentu injection ya. Dia kemiringannya V-nya 45 derajat, tenaganya sebenarnya agak-agak malu-maluin. Dari mesin sebesar ini hanya 86 horsepower yang kami baca. Tapi torsi maksimalnya 161 Nm. Jadi ini mesin yang sangat bertorsi besar, long stroke khasnya Harley. Menempel ke gearbox yang agak susah dinetralinnya. Dan sayangnya yang terpasang pada mesin ini adalah knalpot standar. Jadi suaranya ya standar, nggak apa-apa, sesuai pengetesannya harus standar semua. Yang ini aja yang nggak standar. Nah, ini ada puter-puteran untuk suspensi belakang. Jadi preloadnya bisa diatur, keren nggak sih? Nah, ini yang dikatakan softail. Jadi seperti hardtail, ini seperti sasis nempel, tapi sebenarnya bermain suspensinya. Dan ini adalah arm suspension. Shocknya coilover itu ada di mana? Ngumpet di dalam, dan itu monoshock. Jadi kelihatannya kayak hardtail tapi empuk. Nah, ini yang tadi kami ceritakan.
Untuk yang model baru ini, shock dan pernya bukan lagi di bawah motor, tapi di bawah jok dan monoshock, bikin handlingnya lebih enak. Nah ini ban belakangnya nih, 240 lebarnya, tebelnya 40, 18 inch velgnya. Wah, lebar sekali. Ini lampu belakangnya model begini doang ya. Hah, 2 ini aja nih, udah simple begitu. Jadi satu, sen sama rem sama lampu beneran. Nah ini nih, Harley. Dari mesin ke gearbox dia pakai rantai, dari gearbox ke roda belakang dia pakai belt. Oh ini businya ada 2 ya? Iya businya ada 2 loh. Baru sadar, 2 busi kanan dan kiri businya. Lucu. Jadi 4 valve per silinder dan 2 busi. Ini ada kuncinya, dipakai untuk kunci stang. Iya, kunci stang. Simple. Oke, dulu itu Harley itu kuncinya kecil-kecil gitu, nggak bagus kayak gini kuncinya. Kuncinya itu kayak kunci lemari. Dan itu ada lubang kunci di tengah-tengah. Biasanya untuk Fatboy ada puterannya, off, aksesoris, dan on. Dan kita bisa matiin motornya tanpa kunci. Kita tinggalin aja, sebenarnya keadaan nggak ngunci, tapi off tuh bisa. Nah kalau ini nggak bisa lagi, jadi karena udah keyless tinggal pencet ini dan hidup. Tapi ya sekarang jauh lebih canggih ya. Bentar, tangki dulu, tangki. Ini tutup tangkinya, tidak kanan kiri. Kalau dulu kan kanan kiri, sebelah kiri itu indikator bensinnya, ada berapa isinya. Sekarang indikator bensin ada di sini. Ini tangkinya tidak bisa dikunci juga. Ini lubang-lubang. Dulu inget tuh ada kulit sini, saya balikin kulit lagi ya. Terus ini kayaknya peraturan Indonesia deh, ini disuruh pakai gini-ginian nih. Kunci rem. Kunci rem. Koplingnya lebih enteng daripada Harley yang dulu. Ya, tapi tetap tidak enteng dibanding sama motor-motor Jepang. Oke. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol. Harley itu sennya bukan di kiri ya, dia kanan dan kiri. Mau belok kanan pencet yang kanan, mau belok kiri pencet yang kiri. Terus di sini ada kill switch. Tuh dia langsung kontak. Jarum speedometernya bermain. Ini hazard. Terus ini adalah starternya, tapi nanti starternya biar nggak terlalu berisik. Tapi udah berisik sekali dari luar ini kan orang-orang San Mori. Nah ini klaksonnya jelek. Terus ini ada scroll untuk fungsi di MID. Ya, ini ada odometer, trip A, trip B, terus fuel reserve tinggal 108 km lagi, 109 naik tiba-tiba, jam, dan RPM. Dah. Nah lampu besar sama lampu pas di sini. Terus ini adalah cruise control. Kalau kita hidupkan, cruise control akan ini aktif. Ya, kecepatannya gini. Udah selesai begitu aja. Motor ini masih simple. Terus riding position kami selalu suka karena Fatboy itu selalu kakinya santai ke depan begini. Ya, rem belakangnya enak kayak nginjek rem mobil. Tapi gara-gara kayaknya enak injeknya gitu, begitu ada ngerem mendadak injeknya yang belakang, kalau ngunci seru deh. Ya pernah beberapa kali terjadi di kehidupan kami naik Fatboy seperti itu. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Nah, dan pasti pendek, boncengannya juga cukup kecil. Yang ini jok standarnya masih enak lah kayaknya. Nah, dulu hari kami lebih kecil lagi joknya kayaknya. Kalau khawatir kalau paha ini kena cylinder head, ya memang harus dikhawatirkan, panas ya kan. Spionnya juga enak dilihat, pas. Kemudian kita coba nyalakan kopling. Gitu aja suaranya. Suara kenapa? Nggak ada. Suara mesinnya begini. Ini adalah cold start ya. Kayak begini doang suaranya. Sedih ya. Ini gara-gara knalpot standar sih. Terus getarannya juga halus. Kalau zaman Fatboy kami dulu,
Fatboy kami tahun berapa sih? Tahun 2000. Itu begitu cold start idle begini, udah sampai spionnya geter, ngelihatnya susah nih. Gede. Ini enggak, lebih halus, jauh. Tapi masih ada getaran. Kita jalan. Naik Harley biasanya kami pasang tampang nyolot dan belagu. Tapi Harley yang ini tidak terlalu begitu. Kenapa? Karena ini rasanya lebih ringan. Bukan selalu lebih mudah disetirnya, tapi ringan aja rasanya. Bahkan dimulai dari negakin dari standar miring pun sudah terasa lebih ringan. Mungkin karena titik beratnya lebih rendah. Tapi ini standarnya heran. Nggak ada safety-safety-nya. Masuk gigi keadaan standarnya masih turun pun bisa. Tidak ada sensor sama sekali ke standarnya. Ya gak apa-apa, ini adalah Harley Davidson. Sekarang kita coba nganter istri dulu. Gila, udah lama banget gak naik motor ya kan. Betapa nyamannya motor ini. Motor ini tuh rasanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Walaupun beloknya agak aneh ya, masih agak dipaksa gara-gara itu lebar ban. Dan kalau keadaan lambat juga beloknya agak ribet. Aduh, andai ada suaranya nih motor, andai knalpotnya lebih ngeblor. Gak usah ngeblor sekali, lebih ngeblor aja. Ini suara knalpotnya tuh ada sih, ada raungan ya. Cuma nggak Harley gitu. Padahal ini Harley ya kan. Dan suspensinya langsung terasa, ini motor empuk sekali, enak. Emang dampingnya di set yang paling empuk sih. Harley, torsinya, luar biasa. Riding motor ini enak secara pandangan ke depan, tidak terhalang apa-apa, tidak ada fairing, windshield, bahkan instrumen cluster pun tidak ada ke depan. Plong pandangannya, ngelihat ke spion juga pas posisinya. Namun untuk ngelihat kecepatan, RPM dan lain-lain, termasuk ngecek sen masih nyala apa enggak, harus nunduk ke tangki karena segala instrumen cluster ada di situ. Posisi stang pas, posisi duduk nyaman dengan kaki selonjoran. Itu footboardnya juga lega, bisa geser kemana-mana posisi kakinya. Bahkan kaki bisa kita naikkan ke engine guard. Ketika macet atau berhenti, kaki bisa menapak nyaman ke aspal. Sampai Den Dimas pun kakinya masih nekuk naik ini. Bikin rasa pede walaupun motornya berat. Asik. Masih ada getarnya. Cuma sudah jadi seperti motor yang berbeda. Nah, sukanya Harley itu apa? Sennya itu dia akan mati sendiri ketika udah lurus kita ngegas dan proper gitu, belok kanannya kanan, kiri. Sennya, lampu sennya itu kami selalu suka dari Harley. Pencet kanan untuk belok kanan, kiri untuk belok kiri. Dan setelah belok digas, sennya mati sendiri. Jadi tidak seperti emak-emak yang lupa matiin sen. Dulu kalau dua-duanya dipencet kanan dan kiri menjadi lampu hazard. Sekarang screen capture. Ya tidak terjadi apa-apa karena tombol hazardnya sudah dedicated sendiri di atas tombol crank starter. Kayak di kemacetan masih ada anget di kaki itu, tapi nggak separah yang dulu juga. Ini katanya lebih tidak panas knalpotnya karena posisi catalytic converternya katanya sih begitu. Ini ada Den kejepit Dimas di sini ikut. Oh, dia hands free. Cruise control. Kita coba cruise control. Nggak bisa kita lepas tangan begitu. Jalanan miring dikit kayak nggak spuring rasanya. Enak banget. Torsinya tuh enak banget. Dari RPM yang lumayan rendah. RPM rendah loh itu. Enak sekali. Asal jangan belok ya. Tenaganya seperti biasa, berapi-api. Ya memang yang namanya internal combustion berapi-api ruang bakarnya. Tapi yang ini berapi-api semangatnya ketika dibuka gas. Bahkan torsi besar itu sudah bisa dirasakan dari RPM yang sangat rendah. Dan kekuatan torsinya ini seperti meremehkan beratnya motor ini yang 300 kg lebih. Buka gas ini bikin tersenyum.
Tapi ya tetap lebih kencang motor Z900 kami kemana-mana. Ya ini Harley, beda. Gigi satunya itu panjang. Jadi kalau macet tanggung tidak perlu ngoper gigi. Ya tetap di gigi satu saja. Setelah ngegas tentu ada ngeremnya. Nah, Fatboy baru ini ngeremnya juga dengan rem baru yang sangat luar biasa. Biasanya Harley yang lama kalau kita rem dikit-dikit saja itu walaupun tidak dari kecepatan yang tinggi butuh bantuan rem belakang. Tapi yang ini tidak. Kami sangat jarang menyentuh rem belakang. Rem depan saja sudah cukup menggigit. Namun ketika remnya butuh urgent macam seperti membalas WA dari istri, ya itu butuh bantuan rem belakang. Dan tenang saja, sudah ada ABS-nya. Wah, remnya pakem sekali. Jadi lupa ada rem belakang. Biasanya dulu naik Fatboy lama selalu minta bantuan rem belakang buat ngerem. Sekarang enggak, rem belakang tidak tersentuh sama sekali. Ini kayak naik motor Jepang aja. Rem depan aja cukup dengan 2 jari. Dulu tidak begini. Nah kalau ini nih masih nih. Remnya sih masih payah. Double disc dia. Kuningan. Wah. Ini kaki bisa naik ke cruise control, cruise control, cruise control. Harley pakai cruise control. Tapi kalau Harley touring ya udah pakai cruise control semua ya. Ini kan cruiser. Aduh, coba knalpotnya bagus. Aduh, enaknya. Udah lama bener nggak motoran. Gitu motoran naik Harley lagi. Pengen Harley lagi. Harley yang ini ya masih bergetar mesinnya, tapi sudah berkurang dibandingkan dulu. Begitu juga panasnya. Tapi tetap sangat disarankan pakai jeans yang tebal kalau naik Harley. Dan ya gemes sekali ini. Suara knalpotnya tidak keluar sama sekali. Knalpot standar. Agak sulit diungkapkan dengan kata-kata ya, enaknya naik Harley. Kenapa susah diungkapkan dengan kata-kata? Karena motornya aslinya nggak enak kalau dibandingkan sama motor-motor Jepang, motor-motor cruiser yang lain, merek lain. Ini masih lebih tidak enak. Pak, inilah Harley. Ketidakenakannya masih dipertahankan walaupun sedikit. Getarannya, beloknya susah, walaupun makin susah sekarang. Kalau lurus tidak masalah, tapi kalau belok, ban belakang 240 ini bikin benar-benar susah belok. Dan selisih dengan ban depannya bikin seperti mobil yang tidak spuring benar. Kalau di jalanan miring, jalanan rusak, ada rasa narik-nariknya. Rasanya malas sekali kalau belok, effortnya itu lebih. Ini sengaja kita mau lewat Kemang Village untuk lewat jalanannya aja. Mau ngerasain seberapa susahnya beloknya. Mau ngerasain seberapa nyamannya ini di jalanan Kemang Village. Tuh kan nyaman bener. Nyaman. Aduh. Makin pengen nih motor. Wah. Padahal kalau ngeliat dari bentuknya bannya tipis, velgnya besar, kelihatannya travelnya tidak banyak, kelihatannya nggak nyaman. Tapi ini wow, ya masih nyaman BMW GS. Maksudnya untuk ukuran softail, untuk ukuran Harley ini nyaman sekali. Oke, muter balik beneran. Nyamannya. Dan nyamannya itu bukan nyaman yang mengayun-ngayun gitu loh. Nyamannya nyaman enak. Nyaman bener. Dan suspensi belakangnya bisa diatur ya. Seberapa dampernya. Ini kayak diatur paling empuk. Gak capek nih riding jauh nih. Capek beloknya aja sih. Harley dikenal juga dengan kopling yang berat. Tapi ini koplingnya lebih ringan daripada Harley-Harley terdahulu. Tapi memang tidak seringan motor-motor lain. Tetap kopling yang laki sekali. Kemudian gearboxnya khas Harley sekali. Begitu dimasukin gigi satu bunyi blotak. Bunyi yang melambangkan ketegasan. Seperti motornya bilang ke kita, siap komandan, siap jalan. Ngoper-ngoper gigi setelahnya juga normal-normal saja. Yes, normalnya Harley. Ada blotakan setiap pindah gigi. Bikin motor-motor sebelah jadi nengok. Namun, kalau pas dinetralin, nah ini tricky, khas Harley juga. Trikinya itu pada saat mesin yang masih agak dingin. Kalau ketika panas sudah lebih mudah untuk netralinnya. Overall ridingnya kami sangat suka. Dulu sempat mau beli Fatboy yang lama lagi, tapi setelah test ride langsung berubah pikiran karena terasa berat sekali Fatboy yang lama.
Kalau yang ini sudah jauh dipermudah menurut kami, dengan berat yang rasanya lebih ke bawah jadi terasa enteng, getaran yang agak sudah berkurang, rem yang lebih pakem, jadi jauh lebih proper motornya tanpa menghilangkan ciri khas suatu Fatboy. Memang masalahnya adalah harga. Harga motor ini on road brand new itu sedikit di atas 900 juta. Wah, mendekati 1 miliar. Mengerikan sekali. Dan mudah-mudahan video ini tidak menggoreng harga Fatboy bekasnya. Karena kok kami kepengen. Ini sampai ke bawah-bawah mimpi motor ini. Overall, mengenai Harley Davidson Fatboy, merupakan Harley terganteng menurut kami. Simple plain Harley Davidson yang sudah diperenak, sudah memanusiakan ridernya, dan yang bikin kami suka lagi dari suatu Harley, banyak sekali pilihan aksesoris modifikasi baik yang ringan maupun berat. Fatboy, motor idaman. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.